semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bunda Osman dengan aku, Bundanya Osman. Di kesempatan kali ini aku mau sharing cerita berhasil hamil aku menantikan hampir 2,5 tahun dengan keluhan PCOS, rahim retro, dan dinding rahim kurang tebal. Banyak banget ya. Nah, bagi yang pengen tahu cerita berhasil hamil aku, simak videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, aku take videonya di dapur karena sambil nungguin MPASI anakku. Sekarang anakku udah umur 8 bulan. Oke, langsung aja. Jadi, kita itu menikah itu bulan Juni 2018. Awalnya tuh aku pede banget tuh, wah insya Allah aku besok pasti cepet hamil. Karena ayahku aja tuh 10 bersaudara, ibuku 4 bersaudara. Terus kalau dari suamiku itu ibunya, mama mertuaku itu berapa bersaudara? 5 bersaudara. Terus dari bapak juga 5 bersaudara. Jadi ini tuh keluarga kita itu alhamdulillah subur semua, nggak ada yang punya riwayat lama menantikan, itu alhamdulillah nggak ada. Jadi aku pede dong waktu itu sebelum mau menikah dan awal-awal menikah. Tapi ditunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai hampir 1 tahun itu loh kok belum hamil juga gitu kan. Sementara kalau keluargaku yang lain, ya entah sepupu, entah tanteku itu tuh biasanya 1 bulan nikah langsung hamil, ibuku 4 bulan nikah langsung hamil, ibu mertua dulu hamil suamiku itu 2 bulan nikah langsung hamil. Intinya tuh cepet-cepet semua dan kok aku lama nih gitu kan. Nah terus akhirnya kita memutuskan untuk periksa itu baru di 1 tahun pernikahan, tepat Juni 2019, setahun setelah menikah itu kita cek pertama kali itu di bidan USG 2 dimensi di bidan. Nah ternyata bidannya itu tuh bilang enggak, ini sehat kok, bersih, nggak ada miom, nggak ada kista, nggak ada apa ya. Yakin aja mbak sama pertolongan Allah, terus tuh pede kalau aku bisa hamil kayak gitu, beliau kata bidanku itu. Terus akhirnya ya tetap disaranin sih, tetap ya sambil konsumsi Natur atau apa, tapi waktu itu aku nggak konsumsi. Jadi ke bidan itu tuh cuman USG aja, dan setelah dinyatakan sehat bersih aku tenang dong. Oh ya udahlah, insya Allah bentar lagi gitu kan. Aku udah pede banget pokoknya. Aku selalu mindsetkan ya bulan depan hamil, bulan depan hamil, bulan depan hamil gitu terus sampai akhirnya kita itu nyantai lagi tuh kan, udah periksa sehat. Deg-degan lagi pas udah mau 2 tahun. Udah lama ya 2 tahun kan. Loh kok belum hamil lagi gitu kan. Gitu kan. Tapi kan ya tetap aja ya, teman-temanku yang menikah sebarengan itu anaknya udah pada lari, bahkan udah ada yang mulai sekolah, kita belum hamil gitu kan. Terus akhirnya pas waktu mau 2 tahun itu kita memutuskan untuk kayak harus periksa lagi deh, kita cek lagi yang lebih kompleks gitu kan. Nah terus akhirnya kita itu cek mau 2 tahun itu ke dokter Eni S. Pamuji. Beliau itu salah satu dokter objinnya di rumah sakit JIH di Jogja. Terkenal sih rumah sakit JIH itu kalau di Jogja, dan aku yakin teman-teman yang di Jogja yang itu tuh nggak asing sama dokter Eni gitu. Emang terkenalnya spesialisnya dokter promil gitu kan. Aku disaranin sama waktu itu tuh teman aku, ya banyak sih yang nyaranin ke dokter Eni aja, ke dokter Eni aja kayak gitu kan. Ya udahlah, oke lah, ayolah kita coba. Saking terkenalnya beliau itu, kita itu sampai inden, bayangin teman-teman. Kita itu tuh daftar mau periksa itu sebenarnya tuh puasa Ramadan tahun 2020, tapi baru dapet jadwalnya itu Syawal, setelah Syawal gitu. Jadi tuh inden sekitar 3 mingguan karena emang ya udah banyak antriannya, terus juga kepotong Idul Fitri, akhirnya ya udahlah. Nah jadi kita ke sana itu pertama kalinya itu ditanyain lah riwayatnya ini itu, pokoknya detail banget sampean. Terus sampai tibalah waktu pemeriksaan, aku di USG transvaginal. Beda banget ya tentunya sama USG 2 dimensi biasa. Itu beliau masih belum memberikan diagnosa gitu, disuruh coba ini bulan depan balik lagi ya, kita lihat perkembangannya. Terus aku dikasih vitamin, resep vitamin lah pokoknya, tetap sambil minum. Ya waktu itu aku berharapnya ya Allah semoga balik bulan depan itu udah kondisi cek kandungan gitu kan, atau maksudnya udah hamil. Ternyata balik bulan depannya itu belum juga. Akhirnya ya udahlah, kesana masih pemeriksaan biasa. Nah pas waktu periksa kedua kalinya itu barulah didiagnosa bahwa ternyata
Mbak ini ternyata ini sel telurnya kecil-kecil, PCOS, terus rahim retron. Nah ini dia berkas waktu aku periksa di dokter Eni, masih aku simpen buat kenang-kenangan bahwa dulu tuh aku pernah berjuang sejauh ini gitu kan buat dapetin momongan. Ini itu beliau bilang, ini kelihatan nggak? Ini mbak, ini tuh sel telurnya kecil-kecil, ada banyak, terus juga jadinya itu dijelasin lah intinya bla 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 seperti ini seperti itu. Terus kalau misalnya ini juga rahim retro kayak gitu. Cuman yang bikin aku agak tenang pas dokter Eni mengutarakan ini rahim retro juga, itu tuh biasa aja, santai aja, kayak nggak terkesan nakut-nakutin gitu. Jadi aku pun juga santai aja gitu. Oh ya udahlah, oh PCOS, oh ya, oh rahim retro, oke. Terus pas udah dijelasin lagi nih, sama ada satu lagi dinding rahim kurang tebal. Oke, terus intinya karena beliau menjelaskannya santai, ya aku ikutan santai juga. Ya ampun, aku bener-bener masih menyimpan semuanya. Jadi kalau di sana itu dikasih berkas juga, kita tuh nggak perlu nyatet, ini ya mbak harus misalnya jalan-jalan pagi, harus makan vitamin, harus makan buah ini itu tuh nggak perlu teman-teman, enaknya. Jadi tuh udah dikasih daftar-daftar kayak gini, tinggal dengerin aja dan fokus konsultasi aja waktu di sana gitu kan. Bahkan sampai senota-notanya itu aku simpen. Ini dia, ini notaku waktu USG transvaginal. Jadi sekali datang itu totalnya ini 481, hampir 500.000. Ini udah vitaminnya belum ya? Oh udah, tapi kalau habis beli sendiri gitu. Terus nah pas waktu periksa yang kedua itu sebenarnya bulan depannya itu disarankan cek sperma ya kan, kalau dari istri udah ketahuan nih. Nah besok dari yang suami ini apa, nanti disuruh ambil brosur di kasir gitu kan. Tapi aku belum sampai cek sperma karena aku mikirnya udahlah kayaknya aku deh yang ada keluhan. Ya udah jadinya aku lebih fokus aku gitu yang promil, yang memperbaiki gitu, karena aku yakin aja kayaknya suamiku tuh nggak apa-apa, kayak aku yang ini itu, toh juga udah dibuktikan juga secara medis kalau emang aku ada keluhan-keluhan. Nah pokoknya itu untuk teman-teman yang belum periksa aja nggak apa-apa gitu kan. Kita usahakan gitu, diusahakan kalau perlu ya nabung, kalau emang masih ya nanti biayanya mahal, nabung aja nggak apa-apa, periksa aja biar untuk meyakinkan gitu. Nggak usah takut kalau ternyata didiagnosa A B C kayak aku kemarin gitu kan. Karena yang aku yakini penyakit ini itu tuh insya Allah bisa disembuhkan gitu dengan izin Allah tentunya. Bahkan sampai aku inget banget waktu itu aku kondangan gitu kan ke salah satu teman kuliah. Terus aku tuh ditanya gimana udah belum gitu kan. Oh lah kenapa ya, aku cerita aja kan, iya aku abis ini ya ada PCOS, ada rahim retro, ada ini. Terus dia tuh malah kayak ngeliatin akunya tuh aneh gitu, kok kamu bisa sih sesantai itu punya keluhan ini itu, intinya maksudnya tuh kok kamu bisa tetap enjoy, tetap happy. Ya aku jawab, lah terus aku harus gimana, masa aku harus nangis tiap hari, kan nggak mungkin ya. Ya udah ya, keluhan itu tetap diperhatikan, jangan sampai terus abai juga, tapi juga jangan sampai terus akhirnya itu kita mau kerja malas atau malu, mau kuliah terus juga jadi oh malas, nanti ketemu banyak orang, nanti teman-temanku udah pada bawa anak, aku belum sendiri. No, jangan seperti itu, oke? Karena bener-bener wasting time banget teman-teman. Ya walaupun nggak dipungkiri sih, sebagai manusia biasa itu tuh ada saat-saat misalnya tuh iya ya kok belum ya, apa yang salah ya sama aku, apa yang perlu diperbaiki ya, itu tuh ada, dan menurutku itu manusiawi. Nah segitu dulu video dari aku tentang cerita perjalanan promil aku part 1, karena biar nggak kepanjangan. Jadi ini tadi aku cerita dari awal menikah sampai 2 tahun ya. Nah sekarang di next video aku akan cerita detailnya tentang ikhtiar apa aja yang aku lakukan dan mana yang berhasil. Nah itu dulu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat. See you on the next video.